Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala SMA Negeri 1 Guntur kepada Bapak Turyanto SPD. Dipersilakan. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Bapak Eris Junianto SPD MPD yang kami hormati beserta jajarannya, kepada Bapak Wisrusmanto SPD MPD yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Capdim 2 yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru hadirin semuanya yang kami hormati. Pertama kalinya puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah dilimpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bersilaturahim dalam forum ngaji virtual, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kami kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, dan yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Sebelumnya izinkanlah kami keluarga besar SMA Negeri 1 Guntur mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah. Dan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari keluarga besar SMA Negeri 1 Guntur yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya mengikuti pengajian virtual ini. Semoga kebaikan, keberkahan selalu terlimpahkan kepada panjenengan semuanya. Yang kedua, kami juga mohon maaf jikalau dalam menyelenggarakan pengajian virtual ini pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon maaf. Bapak Ibu, tema pengajian virtual pada kesempatan kali ini memperkuat ukhuwah Islamiyah pasca pandemi COVID-19. Ukhuwah Islamiyah akan terbentuk dengan kuat kalau kita sering bersilaturahim. Nur Sewu menukil salah satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man ahabba ayyubasata fi rizqihi wa yusaha lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah, falyasil rahimah. Termasuk dalam kesempatan ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersilaturahim walau lewat pengajian virtual. Insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Amin. Bapak Ibu, tidaklah bijaksana kalau sambutan ini kami panjang lebarkan. Panjang kali lebar nanti akan ketemu luas, kata guru matematika. Panjang kali lebar kali tinggi
akan ketemu isi atau volume kata guru fisika. Panjang tanpa hambatan itu jalan tol, kata Bapak sopir. Jadi pada kesempatan kali ini tidaklah bijaksana kalau kami berlama-lama. Sekali lagi Bapak Ibu yang kehormati, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kegiatan pengajian ini berjalan dengan aman, selamat, lancar, sukses, barokah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara berikutnya, sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 yang akan diwakili oleh Bapak Agus Rumanto, SPD MPD. Kepada Bapak Agus Rumanto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, yaitu PLT-nya sekarang adalah Bapak Eris. Yang kami hormati teman saya Kasih SMK sekaligus juga PLT Kasih SMA SLB, Bapak Dr. Anon. Yang kami hormati Bapak Turyanto, SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Guntur, beserta jajarannya. Yang kami hormati Wabil Khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Muzamil SAG MPD, Rahimakumullah, yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, para pengawas baik SMA, SMK, dan SLB yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu guru SMA, SMK, dan SLB, serta Bapak Ibu guru wabil khusus, Bapak Ibu guru kepala khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Guntur, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB secabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 yang dimuliakan Allah, wabil khusus para siswa dan siswi yang pada hari ini alhamdulillah sakit mengikuti kegiatan pengajian Jumat pagi. Siswa-siswi SMA 1 Guntur yang berbahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita selalu muja dan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga Bapak Ibu saged melaksanakan atau menghadiri pengajian secara virtual ini dalam keadaan yang berbahagia. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, kami ingin menyampaikan pesan dari Bapak PLT Kacabdindik Wilayah 2, yaitu menyampaikan kami jajaran dari Cabdindik Wilayah 2 mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tema yang disampaikan pada kami yaitu terkait dengan penguatan atau memperkuat ukhuwah Islamiyah pasca pandemi COVID-19. Kalau kita maknai ukhuwah
itu persaudaraan. Islamiyah sesama Muslim atau Islam. Jadi kalau kita definisikan, itu adalah persaudaraan antar sesama pemeluk agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap Muslim merupakan saudara bagi Muslim lainnya. Maka dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10, itu Allah berfirman, innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'alakum ta'lamun. Saya ulangi lagi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Pak asliku, maka berbaiklah atau bagusana sira kabeh. Baina ahwaikum, antara saudara sesama Muslim kita. Jadi setelah kita berbuat baik antara sesama Muslim, di mana kadang-kadang setiap hari kita ditemukan oleh masalah-masalah sama Muslim. Ada teman sakit, kita itu kadang-kadang ikut merasakan sakit. Kita tentu saja ada empati, rasa ingin membantu. Ada teman mengalami masalah maunya presensi, absensi. Tentu saja kita akan prihatin. Jangan sampai teman kita itu mengalami hal yang seperti itu sehingga sampai dengan dipanggil Cabdin atau sampai dengan dipanggil oleh BKD. Nah, ini tentu saja kita ikut prihatin. Jadi Pak asliku itu harusnya tidak hanya bagusi antar sesama Muslim, tapi juga bagusi siapa saja yang menjadi teman kita di sekolah kita, bahkan atasan kita atau yang bawah di kita. Tidak hanya bercermin pada kita juga antar keluarga. Pak asliku itu bagusono sira kabeh baina ahwaikum, itu antara saudara kita sekalian, terutama saudara kandung yang ada di internal rumah kita, baru tetangga kita merajut, yaitu internal di SMA kita atau SMK kita. Apa diteruskan, yaitu la'allakum turhamun. La'allakum itu agar, supaya. Turhamun itu mendapatkan rahmat. Kalau hubungannya dengan rahmat Allah, ini kita bisa masuk surga itu bukan karena amal kita, sholat kita, puasa kita, tapi kita karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita setelah berbuat baik tentu saja berkahi semuanya. Itulah nanti akan disampaikan lebih in-depth atau lebih mendalam, nanti disampaikan kepada Bapak Al-Mukarram Kiai Muzamil SAG MPD. Demikian pengantar dari saya dan sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Acara berikutnya, acara inti, yaitu siraman rohani sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muzamil SAG MPD. Kepada Bapak Muzamil SAG MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Bapak Aris Heris Yunianto SPD MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Agus Rusmanto SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Guntur Bapak Turyanto SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA dan SMK se-Cabang Dinas Wilayah 2. Dan tak lupa Bapak Ibu guru ataupun karyawan yang hadir dalam acara ngaji virtual pada kala ini yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah. Amin. Sebelum kita mulai acara ngaji ini, ayolah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita selalu diberikan nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Baiklah kita tunjukkan rasa syukur itu dengan bacaan maqalah bilisan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan pujian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki syafaat, dan kita berharap selalu mendapat syafaatnya baik kita masih dunia ini maupun nanti terutama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah banyak disampaikan tentang hikmah ukhuwah Islamiyah oleh Pak Turyanto maupun Pak Agus, dan saya sambung tentang itu. Ada sebuah hadis dari Nabi. Ini hadis as-salatu imaduddin, faman salatu faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama, dan siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mengukuhkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah menghancurkan agama. Ada sebuah hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, wa idza salahat salahat sa'iru amalihi, wa idza fasadat sa'iru amalihi. Jadi yang pertama ditanyakan, dihisab, diperhitungkan di yaumil akhir bagi seorang manusia adalah sholat. Ketika sholatnya bagus, maka amal yang lain itu dianggap bagus. Tapi sebaliknya, ketika sholatnya tidak bagus, jelek, maka amal yang lain juga dianggap jelek. Jadi kalau kita lihat hadis ini, maka sholat itu begitu penting dan istimewa. Saking penting dan istimewanya, maka sholat ini tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun, kecuali karena uzur syar'i bagi seorang perempuan. Yang lainnya tidak bisa meninggalkan sholat itu dalam keadaan bagaimanapun, walaupun sakit, walaupun dalam keadaan perang sekalipun, maka sholat itu wajib dikerjakan karena saking pentingnya sholat itu. Apa kaitannya sholat tadi dengan ukhuwah Islamiyah tadi? Jadi kalau kita perhatikan,
banyak manfaat pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat itu, apalagi sholat berjamaah, karena sholat itu lebih baik dilaksanakan dengan berjamaah. As-sholatul jama'ati afdalu min sholatul fardhi bisab'i wa isrina darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih baik, lebih utama daripada sholat sendiri. Perbandingannya itu 1:27. Sangat jauh sekali. Baik. Apa kaitan tadi? Jadi sholat jamaah itu mengajarkan pada kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat berjamaah. Yang pertama adalah tentang ukhuwah Islamnya tadi. Di sholat berjamaah itu mengajarkan kita tentang ukhuwah Islamnya, itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kita tentang disiplin. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengajarkan kita tentang memilih seorang pemimpin. Di sholat itu, dalam sholat berjamaah mengajarkan kita tentang memilih seorang pemimpin. Dan yang keempat, mengajarkan kita tentang bagaimana taat pada seorang pemimpin. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah mengajarkan kita tentang kesetaraan derajat yang sama di hadapan Allah. Kemudian mengajarkan kita juga tentang peduli pada sesama. Itu sholat diantaranya, pelajaran yang bisa diambil dari sholat berjamaah. Yang pertama yang bisa diambil yaitu ukhuwah Islamiyah. Jadi dalam sholat berjamaah itu kita diharapkan merapatkan barisan. Jadi ketika sholat berjamaah itu antara satu dan yang lain itu softnya dirapatkan. Artinya kita sebagai umat Islam itu harus bersatu merapatkan barisan. Kita kemarin 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang kemarin ini kita mengalami pandemi. Sehingga dengan pandemi itu kita dianjurkan untuk sholatnya itu jaga jarak. Malah kita dianjurkan untuk sholatnya di rumah saja, tidak perlu di masjid. Sampai sholat Jumat pun diharapkan di rumah saja. Jadi kita nanti sebagai imam, sebagai khotib, sebagai makmum sekalian. Jadi jamaah di rumah sholat Jumat itu kan double lah, jadi khotib, jadi imam, juga jadi makmumnya. Itu menggambarkan pada bangsa kita saat ini. Bangsa kita saat ini seakan-akan salah beda pilihan. Beda pilihan itu sudah berjalan. Beda pilihan berjalan, beda warna berjalan, kemudian beda pendapat juga berjalan. Ya, saling bermusuhan. Itu menggambarkan umat Islam saat ini. Umat Islam di Indonesia saat ini berjalan. Itu gambaran kondisi kita selama ini. Maka dari itu kembali kita rapatkan barisan kita. Jangan sampai umat Islam tercerai-berai gara-gara hal yang sepele, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda apa yang kita inginkan. Makanya kita rapatkan barisan. Itu yang bisa kita ambil hikmah dari sholat tadi. Jadi umat Islam itu digambarkan oleh Nabi, ada sebuah hadis, kun kalyadaini walatakun al-udhunaini. Jadilah kalian seperti kedua tangan, janganlah kalian seperti kedua telinga. Jadi kita digambarkan itu antara Islam yang satu itu seperti kedua tangan kita, jangan seperti kedua telinga kita. Maksudnya gimana? Jadi kita punya 2 tangan itu sama, ya. Tangan kita itu kanan dan kiri itu sama, sama-sama bentuknya, tapi beda. Ya. Bentuknya sama, ada jari jempolnya juga, ada jari telunjuknya juga, ada jari tengahnya juga, kelingking juga sama, tapi beda. Bedanya di mana? Jempolnya itu tidak sama kan? Arahnya beda. Antara kanan dan kiri beda, kelingkingnya juga beda. Ya. Artinya apa? Umat Islam itu sama-sama manusia, sama-sama Islam, tapi beda. Ya. Bedanya apa? Beda profesinya.
Seperti tangan ini kan, tangan ini kanan dan kiri sama tapi beda. Ya, beda bentuknya dan juga beda manfaat profesinya. Tangan kanan itu biasanya untuk sesuatu yang baik. Terima uang tangan kanan, salaman tangan kanan, dada-dada sama temannya juga tangan kanan, dada-dada tangan kiri dianggap gak sopan. Terima uang tangan kiri juga gak sopan. Salaman apalagi, kecuali kalau tangan kanannya lagi sakit. Jadi tangan kanan itu menggambarkan sesuatu yang baik, fisiknya sesuatu yang baik. Sedangkan tangan kiri beda. Tangan kiri itu bagian kebersihan. Kalau hal-hal yang belakang itu yang berisikan tangan kiri. Seperti kita juga, umat Islam itu profesinya beda-beda. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi bupati, ada yang jadi pak camat, pak cari dan sebagainya. Ya, ada yang jadi kepala sekolah, kepala dinas dan sebagainya. Tapi juga ada yang jadi petani, ada yang jadi buruh, ada yang jadi tukang bangunan dan sebagainya. Tapi sama, kita sama-sama umat Islam, sama-sama manusia. Terus gimana? Ketika tangan kanan terima uang, diberikan jam. Yang pakai mana? Makainya tangan kiri. Tangan kanan terima uang, berikan cincin, yang pakai tangan kiri. Gelang tangan kiri yang pakai dan sebagainya. Termasuk ketika tangan kanan ini kena duri, apa tangan kiri diam saja? Biarin tangan kanan kena duri. Tidak. Ya. Tangan kanan itu ketika kena sesuatu duri, tangan kiri akan bantu nyabut duri itu. Termasuk juga ketika tangan kiri kena pisau, yang ngobati bukan tangan kiri, tidak bisa. Tangan kiri ngobati sendiri tidak bisa. Akhirnya yang ngobati adalah tangan kanan. Ya. Artinya gimana? Saling membantu. Umat Islam itu harus saling membantu. Jadi antara yang satu dan yang lain walaupun beda profesi, beda kedudukan, tapi saling membantu. Ketika tercipta seperti itu, maka terjalinlah ukhuwah Islamiyah. Ketika mereka sama-sama saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Digambarkan juga dalam surah Al-Imran itu ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi kita diharapkan untuk bersegera tobat ketika melakukan kesalahan, ya. Terus kemudian bersegera untuk menuju surganya Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Jadi surga itu yang luasnya seluas bumi dan langit. Diberi Tuhan ke siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi orang takwa. Siapa itu orang takwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Jadi untuk hartanya itu digunakan untuk sesuatu yang baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ketika orang kaya sedekah, infak dan sebagainya itu biasa karena kaya. Tapi ketika orang tidak mampu, sedekah itu baru luar biasa. Ya. Saya masih ingat ceritanya teman kita. Jadi dia biasa berkorban, tapi saat itu tidak punya uang untuk korban. Akhirnya TV-nya ini dijual untuk korban. Itu berarti wador tadi sempit, walaupun sempit dia masih tetap yunfiku dan menafkahkan hartanya untuk sesuatu yang baik. Terus kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi diharapkan antara sama muslim itu tadi saling membantu, ya, bantu. Yang kedua menahan amarah. Kadang-kala kita sering gulung baby diri kita itu yang benar, orang yang salah. Ya. Jadi menganggap kita yang benar, orang yang salah. Padahal bisa jadi sebaliknya. Saya ingat cerita kemarin ketika ada korban jadi tersangka dan tersangka jadi korban. Jadi kan terbalik. Jadi ada sebuah cerita
ada maling. Ya. Maling itu mau mencuri di rumah seseorang. Dan maling mau mencuri di rumah seseorang. Yaitu mencongkel tembok dari rumah itu. Setelah dicongkel jendelanya, ya, jendelanya dicongkel. Setelah dicongkel jendelanya, dia naik ke atas jendela, mau melompat ke dalam rumah. Ternyata jendela itu roboh. Ya, jendelanya roboh menimpa si maling tadi. Akhirnya kepalanya bocor. Terus oleh teman rumahnya ditolong, dan kaget ditolong, dibawa ke rumah sakit. Begitu sembuh, si maling tadi lapor polisi. Ya, malingnya lapor polisi. Pak polisi, saya mau lapor tentang penganiayaan. Loh, kenapa? Kemarin saya masuk ke rumah seseorang tapi kejatuhan pintu jendelanya tadi sehingga kepala saya bocor. Ya. Akhirnya polisinya nangkep si tuan rumahnya tadi, yang punya rumah, ditangkap. Kenapa saya ditangkap Pak polisi? Karena gara-gara kamu si ini kepalanya bocor karena ketiban jendela rumah. Tapi kan dia mau maling, Pak. Apa buktinya dia maling? Kan belum ambil apa-apa. Sedangkan dia terbukti benar kepalanya bocor gara-gara jendela. Akhirnya yang tuan rumah ditahan. Tidak bisa, Pak. Kalau salah-salahan, saya nyalahkan tukangnya. Ya. Jadi tukang yang buat jendela ini, gara-gara dia rumah saya jadi tadi jendelanya jadi roboh. Akhirnya tukang jendelanya dipanggil. Ya, dipanggil yang tukang jendela. Itu kenapa, Pak? Gara-gara kamu jendela rumah ini jadi roboh. Loh, kok bisa, Pak? Kan biasanya saya buat jendela juga baik. Ya, enggak. Ini gara-gara kamu jendelanya jadi roboh. Berarti buatmu tidak baik. Berarti kamu yang salah, kamu yang dipenjara. Iya. Benar. Akhirnya gitu, malingnya tidak terima. Tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa disalahkan. Yang salah ini itu ketika saya buat jendela ini. Kebetulan ada cewek lewat bajunya merah. Ada cewek lewat bajunya merah. Gara-gara dia saya tidak bisa konsentrasi, sehingga ada paku yang lewat. Maka dia yang salah. Akhirnya ditangkap si cewek baju merah tadi, ditangkap. Ya. Gara-gara kamu, kenapa saya ditangkap, Pak? Gara-gara kamu si tukang kayu ini sampai membuat jendelanya tidak konsentrasi. Si cewek tadi tidak terima, tidak bisa, Pak. Bukan salah saya. Dia itu mandang saya gara-gara baju saya merah. Makanya tidak bisa, saya yang salah. Yang salah adalah tukang bajunya. Toko bajunya karena membuat warna merah. Kalau begitu, kira-kira gimana? Berlanjut terus deh. Kalau menyalahkan, akan berlanjut terus. Kita tidak bisa begitu. Kalau menyalahkan itu gampang. Tapi kalau menyadari bahwa kita yang salah, itu yang sulit. Padahal ketika kita mau menyadari bahwa kita salah, itu selesai. Ya, tapi ketika menyalahkan orang lain, maka tidak akan selesai. Ya. Kita harus introspeksi. Ketika kita marah sama murid kita, bisa jadi kita yang salah, bukan murid kita yang salah. Kenapa kamu pilihnya jelek? Ya mungkin bisa jadi kita ngajarnya kurang sukses, sehingga muridnya nilainya jelek. Makanya kita harus saling introspeksi. Makanya kemarin ketika lebaran semuanya mengaku salah. Sampai makhluk yang katanya paling benar sendiri pun dia mengaku salah. Makhluk yang katanya paling benar sendiri itu pun juga mengaku salah kemarin. Nah, ketika semuanya mengaku salah, maka selesai urusannya. Itu yang kedua, agar kita terjalin ukhuwah Islamnya. Yang ketiga tadi adalah wal 'afi 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Memaafkan itu yang sulit. Kita memaafkan itu sesuatu yang kalau kita bisa memaafkan, maka akan terjalin ukhuwah Islamnya. Makanya baiklah kita rapatkan barisan. Ya, setelah kemarin tercerai-berai dengan kondisi pilihan presiden, pilihan bupati dan sebagainya, mari kita rapatkan barisan. Kita rapatkan barisan agar tidak tercerai-berai. Jangan sampai terjadi Indonesia seperti negara lain yang diadu domba sehingga tercerai-berai. Ya. Kita kembali rapatkan barisan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hal yang pertama.
Yang kedua, sholat itu mengajarkan kita tentang disiplin. Jadi dalam sholat itu ada waktunya. Tidak bisa sholat asar dilaksanakan pagi-pagi ketika kita bangun tidur sholat asar. Tidak bisa, kecuali sholat qadha. Sholat qadha pun ya harus segera dilaksanakan, kecuali ada udzur yang sangat. Ya, artinya apa? Jadi sholat itu mengajar kita tentang tepat waktu. Ya, tidak bisa ditunda-tunda sholat itu. Nanti dan nanti. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengajarkan kita tentang memilih seorang pemimpin. Ketika kita sholat berjamaah, maka kita tunjuk salah satu orang menjadi imamnya. Tidak bisa imamnya 3, 4 dan sebagainya. Tidak akan jalan. Sholat jamaah itu harus salah satu menjadi imam. Kalau makmumnya banyak, tapi kalau imamnya harus satu, maka pemimpin itu harus satu. Di sebuah negara, di sebuah kabupaten, sebuah kota dan sebagainya, pemimpin harus satu. Karena ketika banyak, maka tidak akan sah, ya, tidak akan tercipta kedamaian dan sebagainya. Nah, ketika memilih pemimpin itu ada tata caranya. Ya. Memilih imam itu ada tata caranya. Yang pertama yang dipilih imam adalah yang ahli. Artinya punya keilmuan tentang Islam, syariat Islam, paham tentang sholat, ya, paham tentang sholat. Ketika dipilih dari imam dan paham tentang sholat, kacau kan sholat. Termasuk memilih seorang pemimpin, dia juga harus paham tentang daerahnya. Ya. Memilih presiden harus paham tentang kota itu atau negara itu, harus paham. Yang kedua, cara memilih imam adalah yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, artinya benar-benar ahli, paham tentang sholat, banyak hafalan Al-Qur'annya. Terus yang ketiga adalah yang lebih dituakan, artinya punya pengalaman. Ya, itu dalam memilih seorang. Terus yang berikutnya, milih imam itu adalah siap untuk dikritik, siap untuk diingatkan. Jadi ketika sholat itu kan kadang kala imam itu salah, harusnya rukuk dulu baru sujud, dia langsung sujud. Tugasnya makmum untuk mengingatkan. Kalau yang laki-laki dengan baca subhanallah, yang perempuan dengan menepuk punggung tangannya, tidak tepuk tangan, apalagi tepuk rangka. Jadi menepuk punggung tangannya itu yang perempuan. Tidak baca subhanallah. Anak perempuan itu suaranya pun juga termasuk aurat, sehingga tidak baca subhanallah, tapi menepuk punggung tangan. Jadi artinya seorang pemimpin itu harus siap dikritik, diingatkan. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, seorang imam itu juga siap mundur ketika batal. Imam yang kentut berarti kan batal, dia harus mundur, tidak bisa tetap di depan, mokong di depan, tidak bisa, tidak sah jamaahnya. Ya, dia harus mundur, diganti yang belakangnya maju. Artinya seorang pemimpin ketika sudah tidak sesuai dengan janjinya batal, berarti harus siap mundur, diganti yang belakangnya. Itu sholat, mengajarkan kita tentang bagaimana cara memilih seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya tentang sholat tadi, pengajaran kita tentang taat pada seorang pemimpin. Ketika ada sholat jamaah, ada imam, ada makmum, maka makmum itu biar sholat jamaahnya sah harus mengikuti imamnya. Imamnya rukuk harus rukuk, imamnya sujud harus sujud. Tidak bisa mokong, ya, imamnya sujud dia tidak lagi dan seterusnya. Dan harus mengikuti dan agar jamaahnya itu menjadi sah, ya, maka harus mengikuti imamnya. Maka sholat jamaah itu mengajar kita tentang bagaimana taat pada seorang pemimpin, ya. Selama pemimpin itu tadi baik, kalau pemimpinnya tidak pas, batal tadi, maka ketika imamnya salah diingatkan tidak mau, sampai terakhir juga tidak mau, maka bisa mufaroqah, memisahkan diri.
Jadi misalnya belum sujud, ya, diingatkan subhanallah dan mau, ya, dia tetap berdiri. Ya. Subhanallah 3 kali tetap berdiri, ya tetap kita ikuti. Di akhir nanti harusnya ada namanya sujud sahwi atau ditambah ketika itu sebuah rukun, maka harus ditambah, ya, tambah rukun itu. Tapi kalau tidak sebuah rukun, sunnah, ya misalnya duduk di tahiyat awal, itu kan tidak perlu diulangi lagi duduknya itu, tapi cukup ditambah dengan sujud sahwi. Ya. Ketika imamnya diingatkan dan mau, maka kita bisa mufaraqah tadi bisa. Itu sholat ajaran kita tentang kehidupan yang banyak tadi. Makanya sholat begitu istimewa, begitu penting terhadap kehidupan kita. Terus yang berikutnya, bahwa sholat itu adalah mengajarkan kesetaraan dan peduli pada sesama. Tadi sudah disampaikan tadi bahwa agar terjalin ukhuwah Islamiyah, maka kita harus peduli. Ketika sholat itu ada namanya salam kanan dan kiri. Artinya apa? Kita lihat, tengok kanan dan kiri kita. Ya. Kita itu tidak cuma memikirkan hablum minallah saja, tapi juga harus hablum minan nas. Tidak cuma hubungan dengan Allah saja, tapi juga ada hubungan dengan manusia yang lain. Ya, kita tidak cuma ibadah saja. Makanya majelis ilmu itu lebih utama daripada majelis ibadah. Ya. Forum seperti ini kan majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu lebih utama daripada majelis ibadah. Di masjid itu lebih utama majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ibadah itu cuma mikirkan diri sendiri sama Allah. Ya. Sedangkan majelis ilmu mikirkan orang lain juga. Tidak cuma mikirkan sama Allah saja. Tidak mikir diri sendiri, tapi mikir orang lain. Ya, kelangsungan agama itu bisa terjadi kalau ada majelis ilmu. Ya. Makanya kita harus peduli sesama. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan hidayah, selalu bisa menjaga ukhuwah Islamiyah kita, dirapatkan barisan kita, sehingga tidak terpecah belah oleh apapun yang sepele. Kita harus kuat, Islam harus jaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Semoga kita selalu dapat lindungan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan samirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'ala lisanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa taqabbal min jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'i syai'in wa tarfa'una biha darajat wa nas'aluka min jami'il khairati wal hajati wa ridal mamat. Allahumma adrika wa sadika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina wa li aqrabina alladziina habibina jami'al muslimin wal mu'minina minna jarahiyyan wa wafat. Allahumma nas'aluka salamata fid-din wal 'afiyata bil jasadi wa jadata bil ilmi wa barakata bil rizqi wa taubata bil maut wa rahmata indal maut wa maghfirata ba'dal maut. Allahumma wa alaina bi satal maut wa najatan wa hisab. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa taqwa wa istiqamah wa ibadah wa al-Qur'an wa la taj'al yawma al-qiyamah wasiyya. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya azizan wa bari'al alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbil alamin ya sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata dan menyinggung yang hadir pada saat ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara berikutnya penutup.
Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, nanti sebelum menutup acara, Bapak Ibu mohon semuanya mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, berakhir pula acara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.